fil jasadil mudghah, yang bahwa dalam tubuh getanyo na segumpal daging. Wa iza saluha saluhal jasadul kullu, dan apabila segumpal dagingnya gat maka mansabah tubuh gat. Wa iza fasadat fasadal jasadul kullu, dan apabila segumpal dagingnya rusak maka mansabah tubuh terle. Pu teman segumpal dagingnya qalbun, yaitu hati. Hati cukup raya pengaruh dalam kehidupan getanyo. Apabila hati hana terhiasi dengan doa dan zikrullah, maka akan timbullah penyakit hati. Na'udzubillah. Selain daripadanya, hati juga harus terhiasi dengan ilmu, dikarenakan al ilmu hayatul qulub, ilmenyo ngan pudim hati. Menyo hana ilmu hati mati. Ilmu ni ibaratkan dengan ujun, sedangkan hati ni ibaratkan dengan tanah. Apabila tanah yang gersang tersirami dengan ujun, maka akan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan yang subur menancin dengan hati. Apabila hati terhiasi dengan ilmu, akan mudah terfahami pelajaran-pelajaran, akan mudah tamufum perkara-perkara yang tersirat dalam hukum-hukum. Kaum muslimin rahimakumullah. Inna Allah la yaqbidul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibadi walakinna yaqbidul ilma bi'abdi ulama. Sesungguhnya Allah akan dicabut ilmu dengan sekali cabutan, tetapi Allah akan dicabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Pulam takalan lawetnya cukup ramai ulama-ulama yang kan wabah Allah. Oleh karenanya bangkitlah urung-urung jahil, nepetubitlah fatwa-fatwa dan hukum-hukum le urung yang hana mufaham masalah agama. Nyan kenyan salah saboh tanda kata dengan hari akhir, yakni yaumil qiyamah. Dalam kitab Alim Muta'alim na pegah, talabul ilmi faridatin ala kullil muslimin wal muslimatin. Tuntut ilmunya wajib di atas urang muslim, baik urang agam maupun urang inang. Tanya tajak bet depu kiban cara sembahyang, putah hukum cemecu dan kiban siksa urang yang durhaka kepada urang syirik. Malah yang dapat membedakan di antara manusia dan binatang hanyalah sebuah faktor, yaitu ilmu. Tapi perlu diperhatikan di atas ilmu na yang lebih tinggi yaitu adab. Pepatah Arab na pegah al-adabul fawqal ilmi, adabnya di atas ilmu. Jino cukup le takalan urung-urung yang mengilmi, tapi gamnya merasa drog yang paling betul, yang paling caram di antara urung lain. Nyan mudah bagi gamnya untuk merendahkan urung lain, bahkan direndahkan guren. Padahal kunci untuk dapatkan ilmu yang berkah adalah dengan menghormati gure. Dalam kitab Taisirna pegah terlebih rayu derajat gureng timbang urung syi. Bahkan dikarenakan urung ci ini pelahi jasad gedanyo, sedangkan gureng nedidi roh gedanyo. Bertaturi Allah, bertaturi Rasulullah, bertaturi urung syi itu. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut adalah ta'zim kepada gureng. Kaum muslimin rahimakumullah. Ingat lon yang nepegah oleh gurelun gure sanusi, menyotanya nabi sakit, maka oleh Allah akan ditarik leboh perkara dari gedanyo. Yang kepon selera makan, yang kedua keceriaan di wajah, yang ketiga ditarik dosa gedanyo. Mbak lun duduk tinggal lun kurap, kudi, gatal, nyan gekira penyakit, maka lun pegah rakan lun yang mengkudi, yang mengkurap, baik putus asa, mungkin dengan sebabnya Allah akan pengampun dosa katanya. Tanya tajak bet cukup le si dosa yang kadang-kadang hana tateh karuh tapubun, karuh tasuk silap gop, karuh tati di magop lamon, karuh takun ke gop, nyanbutkan ke gop dosa raya. Ribah nanji. Dalam Al-Quran jelas jelaskan tentang siksa orang yang ribah. Oleh karenanya tanya baik gaduh berbimbang dengan maksiat, sungguh cukup payah itamong ilmu dalam dada tu. Bahkan dikarenakan al-ilmu nur
ilmenya nur, wa nurullah la yahdil adi. Nur Allah hanya beri kepada orang-orang maksiat. Tanya tak jabut, baik gaduh tak mengupat, baik gaduh tak puput maksiat, bahkan baik gaduh tak puput maksiat, karena Allah hanya galak terhadap orang yang puput maksiat. Tanya tak duduk di daya, harus saling mengingatkan terhadap orang yang puput maksiat. Menyona orang kegegap, ingat, hai, baik gaduh akan kegegap, menyesut, alah, lagi hantam ro. Hai, jina wadron yang pun masid lon yang peringat, singah lon yang pun masid wadron yang peringat. Nyan mana? Kaum muslimin rahimakumullah, menyokun orang kampung cukup mangad di daya, umpin teko. Tapi bak lon rasa-rasa cukup berat mangad di kampung. Walau payah tak kau umpin kena. Tapi wate dan pegah bupah nyokun. Hanya beka pernah bumayon, beka pernah rimong pajosi. Yan mana? Kaum muslimin rahimakumullah. Sabda Rasulullah, atlubul ilma walau bidin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ban katruk perintah Allah, nepu wajib saboh-saboh hal sebagai kitanya orang muslim yang harus tanya lakukan sami'na wa ta'na, dengar dan pebut. Saban tamsil dengan sembahyang, ban katro panggilan hayya ala salah, tinggalkan ban bandung but, taluangkan wate untuk sembahyang, menancit dengan menuntut ilmu. Han sempurna iman dan han sempurna amal kecuali dengan ilmu. Pepatah Arab nana pegah, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tiada bermanfaat bagaikan pohon yang tiada berbuah. Kaum muslimin rahimakumullah, nana pegah dalam sebuah ayat, innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama adalah orang yang mengilmi. Semakin taturi Allah yang maha pengampun, maha mampu, maha mengetahui, dan Allah nasifati dengan sifat dan nama yang sempurna, maka oleh karenanya danyo lebih memiliki sifat takut kepada Allah. Man kana billahi arafu kana Allahu akhwaf. Si barang kaso yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Oleh karenanya dengan ilmu datanya dari Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin beri gambaran mengenai ilmu dan ibadah. Ilmu adalah permata yang lebih utama daripada ibadah. Maka bila tak lakukan ibadah, harus tersertai dengan ilmu. Imam Al-Ghazali nana ibaratkan ibadah tanpa ilmu bagaikan debu ditiup angin. Contoh, puasa. Puasa bak lagat tendra. Puasa bak istilah tendra dari perkara yang dapat membatalkan puasa. Syarat-syarat puasa naput. Yang kefon Islam, yang kedua balik, yang ketiga urung bungo, yang keempat kuasa untuk puasa. Menyo sakit baik pesaleh telah buka laju puasa. Dalam surat Al-Baqarah nana pegah, la yukallifullahu nafsan illa wasahu. Allah han akan nepebrasi dera-dera hamba kecuali tanya sanggup. Yang keempat fardu puasa naput. Yang kefon nid di dalam hati. Kiban danid nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Sehaja lun puasa esok hari dalam menunaikan fardu Ramadan tunyo karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Syafi'i wajib nid di malam siga. Malam nid singgah puasa. Bila tua nid hansah puasa. Becik ne pajuku. Kibancit netindra dari perkara yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, dan wajib pada puasanya. Jina menyo iya nah ketua ni neni laju sehaja lun puasa esok hari dalam menunaikan fardu Ramadan si bulan penuh karena Allah Taala. Betuan ni ikut Imam Maliki.
Bila malam tua ni kamu mada dengan ni sebulan penuhnya. Yang kedua, cendera dari makan dan minum. Termasuk hanjin pajuh ego. Dibancit cendera dari ego. Ya mana? Yang kelih hanjir watak. Sebab jina bihan tente bengah-bengah ke kerja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Jadi yang dapat membatalkan puasa nasi pelu. Bahta bahas pak kali-kali yang lain. Jadi yang perlu dah pegang di sini ban hana tajak but tak tubu syarat-syarat sah puasa. Fardu puasa. Dan yang dapat membatalkan puasa yang kaden tele hana ada depu. Ban ka hana ada depu hansah puasa. Almarhum Abu Daud Luangin nana pegah jabut pusunggo menyohan malim baik pemalim-malim dra bantu urang beut bantu urang semua beut. Oleh karenanya tanyo harus tajabut pusunggo supaya ibadah getanyo beut sertai dengan ilmu. Kesimpulan dari pidato ulun tuan, bil adabi tafahimil ilmi, hanya dengan adab engkau mudah memahami ilmu. Dan orang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab pasti mempunyai ilmu. Kesimpulan yang kedua, tajabut bersungguh supaya ilmu getanyo bersertai dengan ibadah. Dan getanyo wate tajabut puta syarat-syarat jabut yang kefun benar modal. Oleh karenanya tanyo tajabut benar modal wate tajabut. Pakan dikarenakan menyohana modal hana tajabut kiban dapat jubu badah bu si uroh hana dapat jubu si minggu ka mati deh. Oleh karenanya kasih bino mantong pidato ulun tuan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil bernama Tunku Ridha, berasal dari Perlak Barat. Hidup